Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya nih sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tidak lupa, saya selalu mendoakan agar sobat semua diberi kesehatan dan dilancarkan urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua Jet Dynasty di part ke-10-nya. Pada part sebelumnya, Xiaopan, Chen Susu, Lusuki, dan Senior Qi diutus oleh ketua sekte King Yun untuk turun gunung menghabisi aliran iblis. Dalam perjalanan, mereka kemudian singgah ke kota Heiyang yang dikenal dengan kota yang sangat makmur. Xiaopan dan yang lainnya sangat kagum karena banyak benda-benda yang tidak terdapat di sekte King Yun. Mereka kemudian mampir ke sebuah restoran bernama Papillon Shanghai yang terkenal di kota Heiyang, di mana selain makanannya yang enak, lingkungannya juga sangat elegan. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba seorang wanita bernama Biao datang mengganggu mereka. Namun untungnya, Biao dihentikan oleh seseorang yang menyuruhnya untuk pergi. Ketika akan beristirahat, Lusuki menghampiri Xiaopan dan menanyakan alasannya mengalah kepadanya. Akan tetapi Lusuki pun pergi karena Xiaopan tidak memberikan jawaban yang ia inginkan. Setelah itu, Xiaopan pergi ke taman untuk berkeliling dan ia tak sengaja bertemu dengan Biao. Xiaopan yang tak mengerti dengan jalan pikiran Biao lalu pergi meninggalkannya. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Xiaopan yang kini sedang dalam misi memberantas aliran iblis? Namun sebelum lanjut, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Biao yang masih berada di taman, sambil memikirkan perkataan Xiaopan yang baru memarahinya karena memetik bunga itu. Setelah Xiaopan pergi meninggalkannya, tak lama kemudian seorang wanita bernama Yoyi datang menghampirinya. Namun kedatangannya itu membuat Yoyi mengingatkannya kepada kematian ibunya yang tragis. Biao yang merasa kesal, kemudian menyuruh Yoyi untuk pergi terlebih dahulu karena ia ingin sendirian. Akan tetapi sebelum pergi, Yoyi mengingatkan Biao untuk selalu menjaga sikapnya. Sebab perjalanan mereka ke Gunung Kongsang bukanlah hal sepele. Sementara itu Xiaopan dan yang lainnya kembali melanjutkan misinya. Perjalanan yang ditempuh sejauh 300 mil ke arah timur itu mengantarkan mereka ke sebuah pegunungan yang penuh dengan cerita mistis. Konon, 800 tahun yang lalu, pegunungan itu adalah tempat para iblis berkumpul. Mendengar hal itu, Xiaopan pun menanyakan mengapa mereka belum sampai ke Gunung Kongsang, padahal mereka sudah terbang selama 10 hari. Tak lama kemudian, mereka pun diserang oleh segerombolan kelelawar. Mereka pun terpaksa harus turun ke bawah untuk melawan gerombolan kelelawar itu, di mana ternyata kelelawar tersebut adalah kelelawar darah dari Gunung Kongsang. Chen Susu dan Xiaopan lalu berusaha melawan kelelawar itu hingga akhirnya mereka sadar kalau tempat mereka jatuh tepat di depan gua kuno 10.000 kelelawar. Senior Qi lalu menyarankan agar mereka tidak bertarung sendirian. Di sisi lain, Xiaopan yang melihat Lusuki sedang terpojok, kemudian bergegas untuk membantunya. Begitu pula dengan Chen Susu dan Senior Qi yang ikut membantu. Hingga saat mereka sedang terpojok, tiba-tiba Senior Qi mendengar suara yang mengatakan kalau kelelawar itu takut dengan cahaya. Mereka pun berhasil mengusir kelelawar itu karena diselamatkan oleh Fa Xiang dan Pasan dari kuil Tianjin yang baru datang. Kemunculan mereka disusul juga dengan Li Shun dan Yan Hong dari lembah Fenxiang. Kini kelompok mereka telah berkumpul karena sebelumnya Sekte King Yun, kuil Tianjin, dan lembah Fenxiang telah bersepakat mengirimkan murid-murid hebatnya untuk membasmi aliran iblis. Mereka semua kemudian masuk ke dalam gua untuk mencari keberadaan para aliran iblis. Saat di dalam gua, Fa Xiang menjelaskan bahwa kelelawar itu merupakan spesies yang dibesarkan aliran iblis. Fa Xiang tak menyangka bila kelelawar itu bisa bertahan hidup bahkan setelah ajaran iblis telah musnah. Lalu ketika sedang berjalan, Lusuki berhenti dan memberitahu kalau mereka sedang diawasi. Seketika, mereka langsung bersiap mengeluarkan senjatanya masing-masing. Tiba-tiba, 2 orang dari Aula Pemurnian Darah, Yigo dan Jiang Laosan datang menyerang mereka. Serangan dari kedua iblis sebelumnya belumlah selesai, di mana Senior Qi dan Lusuki juga mendapatkan serangan dari siluman lain. Ia adalah Bos Nian, pemimpin dari Aula Pemurnian Darah. Senior Qi sangat terkejut karena mengetahui Bos Nian yang masih hidup. Bos Nian yang tak ingin diketahui keberadaannya kemudian menyerang mereka. Begitu pula dengan Yigo yang ikut membantu serangan.
Chopin yang terkurung kemudian bersiap untuk kembali kepada teman-temannya. Namun tiba-tiba saja muncul tangan yang memegangnya sehingga ia pun sulit untuk bergerak. Di mana tangan tersebut ternyata milik dari Jiang Laosan. Ia seketika langsung menghisap darah Chopin karena sejak awal ia sudah mengincarnya. Chopin yang berhasil menusuknya membuat Jiang Laosan mengeram kesakitan yang membuat Bos Nian dan Yego mendengarnya sehingga Yego meminta izin untuk pergi mengeceknya. Saat Yego sampai di tempat Chopin, ia melihat Laosan yang sudah dalam keadaan mengering. Ia tahu kalau teknik yang Chopin gunakan adalah metode penghisap darah. Chopin yang melihat keadaan Laosan menjadi terkejut karena ia tak menduga kalau ia yang melakukan itu. Lalu tiba-tiba Lusuki datang membantu Chopin. Yego yang berhasil menghindari serangan Lusuki melaporkan kalau Laosan telah mati. Bos Nian akhirnya memutuskan untuk mundur. 我没事，没事就好。 小凡，你没事吧？ Sementara itu Shinorki datang memberitahu mereka untuk mengejar para siluman itu. Mereka kemudian sampai di jurang kematian, tempat terlarang dari aula pemurnian darah, yang merupakan sarang dari penyihir iblis. Lalu tiba-tiba Chopin pun menyadari Lusuki yang akan diserang dan bergegas membantunya. Lusuki kemudian mengeluarkan tekniknya untuk memancing para iblis keluar yang sedang bersembunyi. Di mana kali ini yang menyerang mereka adalah iblis baru bernama Lin Feng, Xiaoshu, dan Nyonya Mei Mao. Bersamaan dengan itu, Yego dan Bos Nian juga kembali muncul untuk menyerang mereka. Bos Nian sangat senang sebab aula pemurnian darah kini akan membunuh orang lagi. Lin Feng kemudian mengeluarkan kipasnya sehingga membuat Chopin dan yang lainnya terpisah. Chopin berhasil menahan serangan Yego, begitu pula dengan Lusuki yang berhadapan dengan Xiaoshu. Namun Chopin yang sedang memojokkan Yego tiba-tiba mendapatkan serangan, di mana orang yang datang membantu Yego adalah Bos Nian. Yego melaporkan bahwa Chopin memiliki metode penyerangan yang bagus. Tak lama kemudian, datanglah Lusuki membantu Chopin. Sementara itu Shinorki dan Chen Susu sedang berhadapan dengan Mei Mao. Akan tetapi karena tak bisa melawan mereka berdua, Xiaoshu lalu datang membantunya dan menyuruh Mei Mao untuk pergi membantu bos mereka. Di sisi lain, Lusuki yang sedang bertarung dengan Bos Nian harus tertangkap oleh Mei Mao sebab ia tak menyadari serangan dari belakang yang ditujukan kepadanya. Chopin yang melihatnya kemudian berusaha untuk menolongnya. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Jet Dynasty di part ke-10-nya. Bagaimana menurut sobat semua? Part ini semakin seru kan? Sebab di episode kali ini pertarungannya lebih banyak terjadi. Nantikan terus cerita dari Chopin ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.